Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, pembelajaran 1, yaitu lingkungan rumahku. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, kali ini kita belajar tentang lingkungan rumah. Rumah merupakan tempat kita tinggal. Nah, di dalamnya kita hidup bersama dengan keluarga. Kita harus saling bekerja sama membersihkan lingkungan rumahnya, dan kita harus saling menyayangi rumah kita menjadi bersih dan terhindar dari penyakit. Rumah kita menjadi sehat dan kita betah di dalamnya. Nah, jadi anak-anak, kalian harus saling bekerja sama ya, bersama anggota kalian, anggota keluarga kalian di rumah. Harus berbagi tugas membersihkan rumah. Nah, rumah akan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, selanjutnya ada teks cerita tentang bekerja sama membersihkan rumah. Kita baca bersama-sama ya. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Nah, lalu ibu memberikan petunjuk. Kata ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Kata Dayu, baik bu. Nah, kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja sama dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, itu yang keluarga Dayu lakukan. Kita harus mencontoh juga terhadap keluarga Dayu ya. Mereka bekerja sama membersihkan rumah, sehingga ketika mereka membersihkan rumah, mereka terlihat bahagia. Nah, selanjutnya dari cerita tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ya, nah jawabannya sedang membersihkan rumah. Selanjutnya, nomor kedua, pertanyaannya, apa yang dilakukan ibu? Apa ya? Nah, berdasarkan cerita yang tadi, ibu sedang menyapu dan mengepel lantai. Nah, sekarang yang nomor ketiga, pertanyaannya, apa yang dilakukan ayah? Betul, ayah sedang memotong tanaman dan menyapu halaman. Selanjutnya pertanyaannya, apa yang Dayu ingin lakukan? Ya, Dayu ingin membantu ayah ibunya, yaitu membersihkan jendela. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya. Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Karena mereka melakukannya dengan bekerja sama, sehingga mereka sangat gembira melakukannya. Oke, selanjutnya perhatikan kembali teks cerita yang sudah kalian baca tadi.
Di sana terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kalian menemukan ungkapan tersebut? Sebelum menjawab, kalian harus tahu dulu apa ungkapan petunjuk itu. Nah, ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang diucapkan untuk memberikan arahan, petunjuk, atau cara kepada orang. Jadi kita memberikan cara-caranya atau arahan-arahannya harus seperti apa kepada orang lain. Seperti contohnya nih, ada tuangkan air 2 gayung ke dalam ember. Itu juga merupakan ungkapan petunjuk. Jadi kita harus menuangkan 2 gayung air ke dalam ember. Gitu. Nah, selanjutnya ada lagi contohnya. Gosok gigimu setelah makan dan sebelum tidur. Itu juga merupakan petunjuk bahwa kita harus gosok gigi dulu sebelum tidur dan setelah makan, ya. Sekarang kalian sudah paham kan apa itu ungkapan petunjuk? Nah, kita jawab pertanyaan yang tadi. Di dalam cerita yang sudah kalian baca tadi, apakah ada petunjuk? Kita cari petunjuknya ya. Nah, dalam cerita tersebut, Dayu ingin membersihkan jendela. Sedangkan Dayu tidak tahu bagaimana cara membersihkan jendela. Ibu memberikan petunjuk. Nah, apa yang diucapkan ibu, itulah petunjuknya. Mari kita bacakan bersama. Nah, ibu sudah menandai dengan warna merah ya kata-katanya, yaitu lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, itu merupakan petunjuk yang diucapkan oleh ibu. Nah, jadi sekarang kalian sudah menemukan ungkapan petunjuk dalam cerita yang sudah kalian baca tadi. Oke, sekarang ada beberapa kalimat. Jika kalimat itu merupakan ungkapan petunjuk, kalian isi dengan tanda checklist. Nah, jika bukan, kalian beri tanda silang. Nah, sekarang ibu akan membacakan satu persatu ya kalimatnya. Yang pertama, setiap hari ibu membersihkan rumah. Apakah itu ungkapan petunjuk? Bukan anak-anak, itu bukan merupakan ungkapan petunjuk. Jadi kita isi tanda silang. Nah, selanjutnya, cucilah tangan dengan sabun. Apakah itu ungkapan petunjuk? Ya, betul. Itu merupakan ungkapan petunjuk. Kenapa? Karena di sana ada cara-caranya bahwa membersihkan tangan itu dengan menggunakan sabun ya anak-anak. Berarti kita isi dengan tanda checklist. Selanjutnya, ayah membuang sampah di tempatnya. Apakah itu merupakan ungkapan petunjuk? Bukan, ya. Jadi kita isi dengan tanda silang. Selanjutnya, kalimat sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, ini tadi ada dalam contoh yang sudah ibu sebutkan ya. Berarti ini merupakan ungkapan petunjuk. Jadi jawabannya kita isi dengan tanda checklist. Selanjutnya, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Apakah itu ungkapan petunjuk? Ya, betul. Itu merupakan ungkapan petunjuk. Jadi kita isi dengan tanda checklist. Nah, selanjutnya amati gambar berikut ini ya. Di sini ada 2 buah gambar.
gambar yang A dan gambar yang B. Coba di sini apa perbedaannya antara kedua gambar tersebut? Ya, betul anak-anak. Kedua gambar tersebut perbedaannya adalah dalam kebersihannya. Rumah yang A terlihat sangat kotor. Banyak sampah berserakan di mana-mana, lingkungannya sangat kumuh. Nah, sedangkan yang B, rumahnya terlihat sangat bersih, terjaga, terawat lingkungannya. Nah, dari kedua gambar tersebut, rumah manakah yang nyaman untuk ditinggali? Ya, betul, rumah gambar yang B. Itu sangat nyaman untuk kita tinggali karena rumahnya terlihat sangat bersih dan nyaman, ya. Lalu, apakah yang harus kita lakukan terhadap rumah yang A? Nah, kita harus menjaganya, merawatnya dengan membersihkan rumah tersebut, mengepel, menyapu, membuang sampah-sampah yang berserakannya ke dalam tempat sampah. Begitu. Apa kewajibannya agar rumah kita itu terjaga, tidak kotor? Apa ya? Nah, kita harus merawatnya, menjaganya dengan bekerja sama dengan anggota yang lain sehingga pekerjaan akan menjadi ringan dan gembira melakukannya, ya. Nah, sekarang lakukan wawancara terhadap temanmu, ya. Boleh teman di lingkungan rumahmu, boleh teman dari sekolah atau pengajian juga boleh, ya. Lakukan wawancara mengenai aturan membersihkan rumahnya. Di rumah teman-teman kalian itu seperti apa aturannya? Nah, setelah wawancara, hasilnya isi dalam tabel seperti gambar berikut. Setelah itu, kalian isi satu persatu. Misal contohnya nih, aturannya membuang sampah ke tempatnya dan sebagainya. Kalian isi sendiri, ya, berdasarkan wawancara yang kalian lakukan, ya. Selanjutnya, nah, setelah kalian mengetahui wajibnya kita membersihkan rumah, jadi mari kita membersihkan rumah, ya, agar lingkungan kita terjaga. Jika rumah kalian kotor, maka akan mendatangkan lalat, tikus, lalu nyamuk, banyak semut di mana-mana. Nah, kalau sudah begitu, kita tidak akan nyaman tinggal di dalam rumah. Seperti dalam sebuah lagu nih, semua akibat dari rumah yang kotor tersebut ada dalam sebuah nyanyian yang judulnya Si Nyamuk Nakal. Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama, ya. Lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi lemah dan kuat. Untuk membedakan bunyi lemah dan kuat, kita bisa membedakannya dengan suara atau tepukan. Nah, seperti contohnya nih, Ibu sudah mengubah lagu tersebut dengan dua warna. Yang pertama warna biru, yang kedua warna merah. Warna biru itu untuk menunjukkan suara yang lemah. Lalu kalau warna merah itu untuk menunjukkan suara yang kuat. Jadi kalian nyanyikan lagu tersebut berdasarkan tandanya. Tanda merah dan biru. Tanda biru untuk bunyi yang lemah, tanda merah untuk bunyi yang kuat. Kalian nyanyikan di rumah, ya.
Nah, sekarang kita sudah selesai belajar pembelajaran 1 ya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya. Semoga kedepannya Ibu menjadi lebih baik dalam mengajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.